Vira memintaku bertanggung jawab dengan menikahi Salma, lanjut Leo. Malah sampai membelalakkan matanya. Asli, setengah memekik. Iya, suara Leo pelan. Aku dan Salma akhirnya menikah, dan lagi-lagi aku menyakiti Vira. Karena lebih sering tinggal bersama Salma. Padahal saat itu, Vira juga sedang hamil anak kedua kami, hamil Ryan, cicit Leo. Salma lemah kandungan, dia sering menggunakan kehamilannya untuk menahanku pulang ke rumah Vira, lanjut Leo. Malah sudah mengepalkan tangannya, kesal sama Leo. Kesal juga sama Vira yang tak banyak mengambil tindakan. Namun, lebih kesal sama Salma yang terlalu memanfaatkan keadaan. Hingga, aku dan Salma mulai sering bertengkar. Salma tak suka jika aku pulang ke rumah Vira. Salma mulai bertingkah semaunya, bahkan pernah pergi dari rumah meninggalkan Risa yang masih bayi. Untuk waktu, kalau nggak salah sebulanan. Leo menerawang, mengingat masa itu. Dia begitu kesal saat ingat hal itu. Salma keterlaluan, malah fokus menyimak, sesekali dia menghela napas kesal. Bahkan, Risa sempat dehidrasi, karena tak mau minum susu formula. Beruntung, Leo menjeda perkataannya untuk mengambil napas. Malah mengerutkan dahi, penasaran dengan lanjutan cerita Leo. Beruntung, saat itu Vira mau membantuku dan dia segera membawa Risa ke rumah sakit. Bahkan setelah pulang dari rumah sakit, Vira lah yang merawat dan menyusuinya. Tampak Binar bahagia dan penuh kebanggaan terhadap sang mantan istrinya saat ingat hal ini. Ah, Vira memang luar biasa. Berhati baik dan lembut, Kak Vira hebat, ya. Padahal bisa dibilang, Risa itu anak pelakor yang udah ngehancurin hidupnya. Malah memelankan kata pelakor. Leo terkekeh. Dia memang luar biasa, sahutnya. Malah mengangguk, setuju dengan perkataan Leo. Lalu bagaimana Mas Leo berpisah dengan Salma dan Kak Vira? Tanya Malah. Salma ketahuan selingkuh dengan sepupunya Vira, dan aku memutuskan menalaknya, desah Leo. Salma sungguh keterlaluan, mengkhianatinya. Tapi dirinya juga keterlaluan sudah mengkhianati Vira. Pekik sudut lain hati Leo. Malah membolakkan matanya. Seriusan, rasanya tak percaya. Iya, saat itu Salma tak tahu kalau Dimas sepupu Vira. Dan Dimas tak tahu kalau Salma istri keduaku, karena dia lebih banyak tinggal di luar kota, jawab Leo. Lalu sekarang di mana Salma? Malah jadi penasaran, rasanya ingin bertemu wanita pelakor itu. Dan memarahinya, apa-apaan dirinya. Wanita bernama Salma itu, yang sudah merebut Leo dari Vira, tetapi malah selingkuh dengan lelaki lainnya. Sungguh terlalu, kalau kata Bang Roma Irama, hehehe. Dia depresi, karena ditinggal nikah Dimas. Mungkin merasa kecewa, karena kehilangan aku dan juga Dimas. Tadinya, dia berpikir dengan meninggalkanku, akan menikahi Dimas yang lebih segalanya dari aku. Tapi nyatanya, tak sesuai harapannya. Leo menatap Malah lekat, coba membaca raut wajahnya. Ingin tahu reaksinya, setelah mendengar kisah kelamnya di masa lalu. Malah tampak terkejut, dia sampai membulatkan mulut dan matanya. Depresi, segitunya. Leo mengangguk. Mungkin itu karma buruk atas apa yang sudah dia perbuat, lanjut Malah. Leo terkekeh. Dasar julid, biarin. Abis kalian tuh nyebelin banget sih. Sinis Malah. Lalu bagaimana bisa pisah sama Kak Vira? Bukannya Salma udah nggak ada dalam hidup kalian lagi? Manik Indah Malah menatap lekat penuh rasa penasaran kepada Leo. Aku mengkhianatinya lagi, dengan seseorang yang sudah dianggapnya saudara. Hingga hamil pula, dan dia adalah. Leo menatap lekat Malah. Malah balas menatapnya. Dengan ragu, dia berkata, "Bah Mia." Leo mengangguk. Iya. Hah, keterlaluan.
Pantes kok Kak Vira meninggalkanmu, dengus Mala. Dia sampai emosi mendengarnya. Kisah hidup Leo, Salma dan Vira ada dalam cerita Akulah Istri Sahnya. Sedangkan, kisah awal kehidupan baru Vira yang memilih meninggalkan Leo, ada dalam cerita Kupilih Melepasmu Mas. Tapi aku sekarang udah berubah, udah nggak playboy lagi. Udah baik dan bertanggung jawab, ujar Leo. Mas Leo sedang promosi ke aku. Kekeh Mala. Leo menggaruk tengkuknya yang tiba-tiba saja terasa gatal. Hehe, iya kok aku jadi kayak lagi promosi. Mereka pun tertawa bersama. Aku memang kesel banget sama Mas Leo setelah mendengar cerita ini. Tapi, itu adalah masa lalu. Aku yakin, kedepannya Mas Leo nggak akan mengulanginya lagi. Mala berkata dengan yakin. Tatapan mata Mala dan Leo bertemu intens selama beberapa detik. Mala mengerjapkan matanya beberapa kali, lalu memalingkan wajahnya. Tak dipungkiri, Leo memiliki sejuta pesona dalam tatapannya. Senyuman khas yang menghanyutkan, dan aura penuh kehangatan dalam setiap perkataannya. Leo begitu mempesona, hingga pantas saja banyak wanita yang menyukainya. Hanya saja, Leo tak bisa menahan diri dari hawa nafsu. Dia jadi lelaki brengsek di masa lalu. Kenapa yakin begitu? Tanya Leo, serupa gumaman. Namun, masih bisa Mala dengar. Aku bisa menilai Mas Leo selama beberapa waktu kita saling mengenal. Hingga rasanya tak percaya, kalau dulu Mas Leo adalah lelaki brengsek, kekeh Mala dengan jujur. Leo ikut tertawa. Aku memang brengsek, tapi itu dulu, ucapnya. Benci pada diri sendiri jika mengingat masa lalu. Yang penting, sekarang udah insaf. Mala berkata dengan nada bercanda. Doakan biar istiqomah, dan terima kasih udah percaya, juga mau berteman sama aku. Mata Leo berbinar menatap Mala penuh bahagia. Mala hanya membalas dengan senyuman, yang mampu membuat Leo tak berkedip untuk beberapa detik. Mas Leo pasti akan menemukan seorang wanita yang baik dan setia, yang akan mendampingi sampai menua dan maut memisahkan, ucap Mala tulus. Semoga itu kamu. Dalam hati Leo. Terima kasih, ucap Leo. Mana ada wanita yang mau sama aku, lelaki cacat, miskin, duda pula. Belum lagi anakku banyak, ditambah masa lalu yang buruk, desah Leo. Hei, jangan pesimis. Jika Allah berkehendak, apa sih yang nggak mungkin? Malah sampai setengah berteriak, kamu benar, terima kasih motivasinya, ucap Leo diiringi senyuman malu. Sementara itu, di kamar Vira dan Yuda baru selesai bergulat bersama bermandikan keringat. Makasih ya sayang. Yuda mengecup pipi istrinya penuh sayang. Sama-sama, ucap Vira. Dia masih mengatur napasnya, seusai pergulatan itu. Kamu jangan dekat-dekat Leo lagi, aku cemburu. Takut kamu tertarik lagi sama dia, rajuk Yuda. Apaan sih? Tak akan pernah. Aku udah punya suami paket komplit kayak kamu, mana mau aku tukar sama yang lain. Apalagi Mas Leo, kekeh Vira. Yuda tersenyum lebar. Cinta banget deh sama kamu, sambil mengeratkan pelukannya. Vira tertawa geli melihat kebucinan suaminya itu. Tak menyangka saja, Yuda yang cool bisa menjadi sosok manja kepadanya jika sedang berduaan begini. Aku juga cinta kamu, ucap Vira. Kalau nggak dijawab, Yuda pasti bakalan merajuk. Dasar bucin. Mereka pun segera membersihkan diri. Sementara itu di teras belakang rumah, Leo dan Mala masih asik mengobrol. Yang belum halal dilarang berduaan, entar ada setan lewat. Kan berabe. Terdengar suara seorang wanita yang berkata dengan nada dingin. Leo dan Mala serempak menoleh ke arah sumber suara. Mereka berdua saling lempar pandang untuk sesaat,
lalu menatap wanita itu dengan kikuk. Kami cuma mengobrol, ucap Leo.